guys, perkenalkan nama saya Nadia Desrian Lapandewa. Di sini saya akan menjelaskan plan of action saya yang berada di Gong Perdamaian Ambon yang berjudul tentang kebutuhan akan tur pemandu di Gong Perdamaian. Pertama-tama, di sini kita akan identifikasi masalah, yaitu tur pemandu di Gong Perdamaian Ambon sangat diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan mendukung pelestarian serta pemahaman tentang nilai-nilai yang diwakili oleh lokasi tersebut. Implementasi program tur pemandu bisa menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kondisi saat ini dan menarik lebih banyak pengunjung. Dan yang berikutnya adalah analisis masalah jika tidak ada tur di Gong Perdamaian, yaitu yang pertama, kurangnya informasi. Pengunjung tidak mendapatkan pemahaman mendalam tentang sejarah, makna, dan simbiolisme Gong Perdamaian. Mereka hanya melihat sebagai monumen biasa tanpa mengetahui konteksnya. Dan yang berikutnya adalah kurangnya interaksi. Pengunjung tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, atau mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang Gong Perdamaian. Dan yang terakhir adalah pengalaman yang dangkal. Pengunjung mungkin hanya bisa mengambil foto dan pergi tanpa benar-benar memahami makna dan nilai dari Gong Perdamaian. Dan yang berikutnya adalah solusinya, yaitu yang pertama, menerapkan program tur pemandu. Menyediakan tur pemandu yang profesional dan informatif untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. Dan yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur dan fasilitas dengan memperbaiki fasilitas, menyediakan papan informasi, dan meningkatkan aksesibilitas untuk pengunjung. Dan yang terakhir adalah melakukan promosi dan edukasi, yaitu menjalankan program promosi dan edukasi tentang Gong Perdamaian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang berikutnya adalah stakeholder yang mendukung perubahan, yaitu yang pertama di sini ada pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, dana, atau fasilitas untuk pembangunan pariwisata dan pelatihan pemandu. Dan yang kedua adalah komunitas lokal. Masyarakat setempat bisa dilibatkan dalam program pelatihan pemandu dan pengelolaan tur sehingga mereka mendapatkan manfaat langsung dari pariwisata. Dan yang terakhir adalah organisasi pariwisata. Lembaga atau asosiasi pariwisata dapat membantu dalam promosi, pelatihan, dan pengembangan tur yang efektif. Dan yang berikutnya adalah rencana aksi, yaitu yang pertama, pelajari sejarah dan makna Gong Perdamaian. Pahami sejarah pembangunan Gong, simbol-simbol yang terkandung di dalamnya, dan makna pentingnya bagi Ambon dan Indonesia. Dan yang kedua adalah cari pemandu lokal. Prioritaskan rekrutmen pemandu lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan budaya Ambon. Dan yang ketiga, pilih bahasa pemandu. Pertimbangkan bahasa yang digunakan oleh wisatawan seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa daerah. Dan yang terakhir adalah lakukan penyesuaian. Di sini adalah sesuaikan program tur berdasarkan feedback yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan wisatawan. Dan yang berikutnya di sini ada alasan mengapa kebutuhan tur pemandu harus dilakukan di Gong Perdamaian. Ya, yang pertama adalah karena ada edukasi pengunjung. Yang pertama di sini yaitu penyampaian informasi. Tur pemandu dapat memberikan penjelasan mendalam tentang sejarah, makna, dan konteks sosial Gong Perdamaian sehingga pengunjung dapat memahami nilai-nilainya. Dan berikutnya yaitu interaksi. Pengunjung dapat bertanya dan berdiskusi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu yang diangkat oleh monumen tersebut. Dan yang kedua di sini adalah meningkatkan pengalaman wisata, yaitu pengalaman yang berkesan. Dengan adanya pemandu, pengalaman wisata menjadi lebih interaktif dan menarik, sehingga pengunjung merasa lebih terlibat. Dan yang terakhir adalah kegiatan interaktif, yaitu tur pemandu dapat menyertakan kegiatan interaktif yang menambah nilai edukatif, seperti diskusi tentang perdamaian dan toleransi. Dan yang berikutnya di sini ada dampak perubahan yang bisa dilakukan, yaitu penguatan pesan
penguatan pesan perdamaian, dan yaitu pengunjung yang teredukasi dapat menyebarkan pesan penting tentang perdamaian dan toleransi dan komunitas mereka. Yang terakhir, pengurangan konflik sosial. Dengan meningkatkan pemahaman diharapkan dapat mengurangi potensi konflik di masyarakat. Dan yang berikutnya di sini ada prosedur untuk melaksanakan kebutuhan tur pemandu. Yang pertama adalah kita melakukan riset awal. Tujuannya untuk identifikasi minat dan kebutuhan pengunjung. Dan yang kedua adalah rekrutmen pemandu, yaitu mencari kriteria pemandu. Cari pemandu dengan pengetahuan tentang sejarah dan budaya lokal, dan pastikan mereka memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Dan ketiga, yaitu pelatihan pemandu. Di sini pemandu harus menyiapkan materi pelatihan, yaitu berikan pelatihan tentang sejarah gong perdamaian dan teknik presentasinya. Dan sini yang keempat adalah pelaksanaan tur, yaitu pelaksanaan jadwal dan pengaturan. Siapkan sistem pendaftaran atau tiket untuk pengunjung. Dan yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan, yaitu implementasi perbaikan. Di sini kita gunakan umpan balik untuk memperbaiki program dan meningkatkan pengalaman tur di masa yang akan mendatang. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mariko Untayana Maselkosu. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aksi meningkatkan aksesibilitas Gong Perdamaian. Baik, seperti yang kita semua ketahui bahwa Gong Perdamaian merupakan aset penting yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Saat ini, aksesibilitas di area Gong Perdamaian masih terbatas, terutama bagi penyandang disabilitas. Oke, kita masuk pada identifikasi dan analisis penyebab masalah. Di sini, saya memilih dua masalah, yaitu yang pertama, akses menuju area Gong. Jalan akses untuk disabilitas hanya tersedia menuju Gong di tengah area. Namun, untuk pintu masuk ke area Gong tidak sepenuhnya dapat digunakan karena trotoar yang sedikit lebih tinggi. Kemudian yang kedua, akses menuju museum. Museum Gong Perdamaian terletak di bawah Gong dan hanya dapat diakses oleh pengunjung biasa karena terdapat tangga yang harus dilalui untuk masuk. Seperti yang dilihat di layar, di sini saya telah melampirkan beberapa foto masalah-masalah yang telah saya ambil di Gong Perdamaian, mulai dari trotoar yang tinggi hingga tangga yang harus dilalui untuk masuk ke dalam museum. Oke, selanjutnya peluang dan stakeholder. Untuk peluang dan stakeholder ini, saya akan melibatkan dinas terkait, lembaga disabilitas, dan komunitas lokal. Kemudian saya akan mencari dukungan dari pemerintah, donatur, dan masyarakat umum. Oke, untuk rencana aksi, di sini peningkatan akses Gong yaitu membangun jalan akses yang ramah disabilitas menuju Gong dengan mempertimbangkan ketinggian trotoar dan kemiringan yang sesuai. Kemudian membangun ramp untuk akses menuju Museum Gong Perdamaian, sehingga semua pengunjung, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati koleksi museum. Di sini saya juga telah melampirkan foto contoh rampa yang akan digunakan oleh penyandang disabilitas ke museum maupun di trotoar. Oke, kemudian kita masuk pada alasan dan dampak. Aksi ini penting untuk meningkatkan aksesibilitas Gong Perdamaian bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, di mana ini untuk meningkatkan potensi wisata dan edukasi Gong Perdamaian dengan menjangkau lebih banyak pengunjung.
Kemudian kita masuk pada prosedur dan pelaksanaan. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendapatkan izin dan dukungan untuk pembangunan aksesibilitas disabilitas. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan, di mana saya akan membuat desain dan rencana pembangunan aksesibilitas yang sesuai dengan standar dan kebutuhan penyandang disabilitas. Yang ketiga yaitu pendanaan, di mana saya akan mencari sumber pendanaan untuk pembangunan baik dari pemerintah, swasta, atau donasi. Kemudian pelaksanaan, yaitu pembangunan aksesibilitas dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan fungsi dan keamanannya. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan. Dengan memastikan pemeliharaan rutin, aksesibilitas untuk menjaga fungsinya dan keamanannya dalam jangka yang panjang. Untuk itu, dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan Gung Perdamaian dapat menjadi destinasi wisata dan edukasi yang inklusif, sehingga semua orang dapat menikmati keindahan dan nilai sejarahnya dengan aman dan nyaman, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang, Ma'am. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nadine Chandranata Putri Tunokota dengan NIM 20233636115. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk ulangan tengah semester tentang Plan of Action. Rencana aksi yang saya ambil di sini adalah pengembangan kuliner di area Gong Perdamaian. Gong Perdamaian merupakan destinasi wisata yang menarik, namun potensi kulinernya belum termaksimalkan di pagi hari. Saat ini, booth-booth kuliner di area Gong Perdamaian hanya beroperasi dari sore hingga malam hari, sehingga pengunjung yang datang di pagi hari tidak dapat menikmati kuliner di area tersebut. Hal ini menyebabkan minimnya pengunjung di pagi hari dengan banyak penjual yang tidak membuka stand. Masalah yang terdapat ada dua, yakni yang pertama minimnya pengunjung di pagi hari. Booth-booth kuliner di area Gong Perdamaian kurang diminati di pagi hari sehingga banyak penjual yang tidak membuka stand. Dan yang kedua, kurangnya keanekaragaman menu. Pilihan kuliner di area Gong Perdamaian terbatas dan belum banyak menawarkan menu lokal yang menarik bagi pengunjung. Solusinya yang pertama adalah pengembangan menu lokal. Menambahkan menu makanan dan minuman lokal seperti papeda dapat menarik minat pengunjung yang datang di pagi hari. Dan yang kedua, promosi kuliner lokal. Promosi yang gencar mengenai keberadaan kuliner lokal di area Gong Perdamaian dapat menarik minat pengunjung untuk datang dan menikmati kuliner tersebut. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kunjungan di pagi hari, menarik minat pengunjung yang datang di pagi hari dengan menawarkan kuliner lokal yang lezat dan beragam. Dan yang kedua, meningkatkan pendapatan penjual, meningkatkan pendapatan para penjual dengan membuka peluang usaha di pagi hari. Ada 5 langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yakni kerjasama dengan penjual. Membangun komunikasi yang baik dengan para penjual untuk mendorong mereka membuka stand di pagi hari. Lalu promosi, melakukan promosi melalui media sosial, website, dan brosur mengenai keberadaan kuliner lokal di area Gong Perdamaian. Yang ketiga, pelatihan, memberikan pelatihan bagi para penjual untuk meningkatkan kualitas dan variasi menu kuliner lokal. Keempat, peningkatan fasilitas, menata booth kuliner dengan lebih menarik dan estetis, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat duduk dan toilet. Dan yang kelima, pembukaan jam operasional, mengajak para penjual untuk membuka stand di pagi hari dengan menawarkan insentif atau program promosi. Adapun dukungan dari Dinas Pariwisata telah memberikan izin dan dukungan penuh untuk keberadaan booth-booth kuliner di area Gong Perdamaian. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kuliner lokal di area tersebut. Sekian presentasi saya hari ini. Selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Dian Hukum dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan
mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami di Gong Perdamaian. Oke. Nah, di sini topiknya yaitu rencana aksi penambahan bahasa Inggris pada foto-foto sejarah di dalam bangunan Museum Gong Perdamaian Ambon. Nah, perlu kita ketahui, Museum Gong Perdamaian Ambon adalah destinasi bersejarah yang kaya akan koleksi foto-foto yang mendokumentasikan perjalanan dan peristiwa penting di Maluku. Koleksi ini sangat berharga untuk pemahaman sejarah lokal, namun kendala bahasa seringkali menjadi hambatan bagi wisatawan internasional dalam memahami konteks dan cerita yang diabadikan dalam foto-foto tersebut. Dengan menambahkan deskripsi dalam bahasa Inggris, museum ini dapat menjadi lebih inklusif dan edukatif dan memungkinkan pengunjung dari berbagai negara untuk belajar dan menghargai kekayaan sejarah di budaya Maluku dan budaya Maluku. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk pada masalah. Nah, di sini masalah yang kita angkat yaitu ada dua, keterbatasan informasi bagi wisatawan asing. Nah, banyak wisatawan asing yang kesulitan memahami informasi pada foto-foto sejarah di dalam museum karena keterbatasan bahasa. Selanjutnya yaitu kurangnya aksesibilitas. Tidak adanya terjemahan dalam bahasa Inggris mengurangi nilai edukatif dan daya tarik museum bagi pengunjung internasional. Teman-teman bisa lihat pada gambar di layar sini di sebelah kiri. Di situ merupakan sebuah gambar yang ada di museum. Nah, deskripsinya itu masih menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Oke. Nah, di setiap masalah otomatis harus ada solusinya, teman-teman. Di sini, kelompok kami mengangkat dua solusi, yaitu penambahan terjemahan bahasa Inggris. Nah, menambahkan deskripsi dan penjelasan dalam bahasa Inggris pada setiap foto sejarah yang ada di dalam museum. Yang kedua, yaitu penggunaan teknologi digital. Kita akan memanfaatkan teknologi QR Code yang dapat di-scan oleh pengunjung untuk mendapatkan informasi dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Oke. Nah, tujuan dari adanya penambahan bahasa Inggris ini apa sih? Nah, di sini ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman pengunjung internasional, memudahkan wisatawan asing dalam memahami sejarah dan budaya yang ditampilkan di museum. Selanjutnya yaitu menambah daya tarik museum, menjadikan Museum Gong Perdamaian sebagai destinasi wisata yang lebih inklusif dan menarik bagi pengunjung dari berbagai negara. Yang selanjutnya yaitu memperkaya pengalaman edukatif, meningkatkan nilai edukatif dari museum dengan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh pengunjung internasional. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah yang akan kita ambil. Yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi foto-foto sejarah dengan cara menginventarisir semua foto sejarah yang ada di dalam museum yang membutuhkan terjemahan. Yang kedua, penerjemahan deskripsi. Nah, kita akan bekerja sama dengan ahli bahasa untuk menerjemahkan deskripsi dan penjelasan foto-foto sejarah ke dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, pembuatan QR Code. Kita akan mengembangkan QR Code untuk setiap foto yang dapat di-scan oleh pengunjung untuk mendapatkan informasi tambahan dalam bahasa Inggris. Yang keempat yaitu desain dan penempatan. Kita akan mendesain label deskripsi yang menarik dan menempatkannya di dekat setiap foto sejarah. Dan yang kelima yaitu promosi. Of course, kita akan mempromosikan penambahan terjemahan bahasa Inggris melalui media sosial, website, dan brosur untuk menarik minat wisatawan asing. Nah, semua ini tidak terlepas dari dukungan Dinas Pariwisata, teman-teman.
Oleh karena itu, Dinas Pariwisata telah memberikan izin dan dukungan penuh untuk penambahan bahasa Inggris pada foto-foto sejarah di dalam Museum Gong Perdamaian. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata dan edukasi dari museum tersebut. Nah, harapannya dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan Museum Gong Perdamaian dapat menjadi destinasi wisata edukatif yang lebih menarik dan inklusif, sehingga dapat meningkatkan kunjungan dan pemahaman wisatawan asing, serta mempromosikan sejarah dan budaya lokal di area tersebut. Mungkin sampai di situ saja presentasi saya di pagi hari ini. Terima kasih. Selamat siang, Mem. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Melanda Salumina Rahyaan dengan NIM 2023-36105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UTS Ekoturism dengan rencana aksi saya yaitu peningkatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas di Gong Perdamaian. Di sini saya mempunyai 3 plan of action, yaitu 1. Peningkatan penerangan, 2. Perbaikan plafon museum, dan yang ketiga perawatan material gong. Gong Perdamaian di Ambon merupakan aset berharga bagi kota Ambon, menyimpan sejarah dan budaya yang kaya. Namun, kondisi fasilitas yang kurang memadai menghambat potensi penuh dari museum ini. Beberapa fasilitas di Gong Perdamaian ini juga membutuhkan perhatian khusus, contohnya pencahayaan di luar dan di dalam museum terutama di malam hari, serta plafon yang sudah rusak di dalam museum. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah mempertimbangkan untuk memasang atap di atas Gong Perdamaian. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas fasilitas museum agar tetap terjaga dan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung. Rencana aksi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik museum yang menurut saya masih sangat perlu untuk diperhatikan. Berikut untuk analisis masalah. Yang pertama, masalah pencahayaan. Penerangan yang kurang optimal dapat mengurangi keindahan dan daya tarik Gong Perdamaian. Pengunjung mungkin tidak dapat sepenuhnya menikmati keindahan monumen dan sekitarnya karena kurangnya pencahayaan yang memadai. Penerangan yang minim juga dapat menimbulkan risiko kecelakaan terutama bagi pengunjung yang datang di malam hari. Analisis masalah yang kedua yaitu masalah plafon yang sudah rusak di dalam museum. Kerusakan plafon di museum menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama adalah masalah keamanan. Plafon yang rusak dapat membahayakan pengunjung, terutama jika ada bagian yang jatuh atau longsor. Plafon yang rusak juga dapat mengurangi keindahan dan nilai estetika museum. Hal ini dapat memberikan kesan yang tidak terawat dan tidak profesional. Analisis masalah yang ketiga yaitu material gong yang mulai rusak. Pengalaman terakhir saya mengunjungi Gong Perdamaian, saya melihat bahwa material gong itu sendiri sudah mulai rusak. Hal ini menunjukkan bahwa bagian terpenting dari Gong Perdamaian ini tidak diperhatikan kualitas dan perawatan dari gong tersebut. Berikutnya penyebab dari masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk masalah yang pertama yaitu masalah pencahayaan. Menurut saya, lampu-lampu penerangan di dalam gong dan di luar museum mungkin tidak sudah mencapai usia pakai dan memerlukan penggantian. Untuk analisis masalah kedua, yaitu masalah plafon yang sudah rusak di dalam museum. Menurut saya, kebocoran atap atau pipa dapat menyebabkan kerusakan pada plafon, terutama di area yang terkena air. Penyebab lainnya juga mungkin karena usia pakai material plafon yang sudah lama terpasang, mungkin mengalami kerusakan akibat usia pakai. Penyebab masalah yang ketiga yaitu material gong yang mulai rusak. Inti permasalahan dari kerusakan Gong Perdamaian adalah kurangnya perlindungan dari hujan. Gong Perdamaian sebagai simbol penting terbuat dari material yang sangat baik dan pastinya berkualitas. Tetapi karena terus mengalami kerusakan akibat air, hal ini disebabkan oleh tidak adanya penutup atap yang melindungi gong tersebut dari atas, sehingga gong terus-menerus diterpa hujan dan matahari sehingga material gong itu lama-kelamaan mulai terkikis. Berikutnya di sini saya akan menunjukkan gambar-gambar dari masalah-masalah atau plan of action yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini gambar yang pertama yaitu gambar plafon yang sudah rusak di dalam museum. Bisa dilihat pada 3 gambar di slide. Untuk gambar-gambar di sini
sangat memperlihatkan jelas kerusakan plafon yang ada di dalam museum. Teman-teman bisa melihat bahwa kerusakan yang terjadi ini sangat-sangat parah. Setelah kita masuk ke dalam museum, kita langsung bisa melihat bahwa kerusakannya itu sudah sangat-sangat perlu untuk diperbaiki lebih lanjut oleh Dinas Pariwisata yang menaungi gong tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa material-material gong sudah runtuh sepenuhnya ke bawah dan sudah mulai menjalar ke mana-mana. Kemudian untuk slide berikutnya, untuk masalah pencahayaan. Di sini untuk gambar yang ada di sebelah kiri yaitu pencahayaan di dalam museum. Di sini teman-teman bisa melihat di sini menggambarkan jelas bahwa pencahayaan di dalam museum ini sangat-sangat gelap. Tidak terlalu gelap, tetapi menurut saya ini mengurangi kualitas dari museum tersebut, karena yang namanya museum harus memiliki segala aspek yang memperindah museum tersebut. Tetapi di sini ketika saya masuk kemarin ke dalam Museum Gong Perdamaian, saya mendapati bahwa di dalam sana itu ada beberapa lampu yang sudah padam, yang tidak berfungsi lagi, dan mengakibatkan penerangan pencahayaan di dalam museum ini kurang bagus. Gambar yang di tengah ialah gambar pencahayaan di luar. Pencahayaan di luar juga tidak kalah dengan yang di dalam, karena di luar juga ini masalahnya sedikit lebih kompleks, karena di sana di luar memang sudah ada lampu, tetapi tidak terang, dan ini menjadi masalah karena kemarin ketika saya mengunjungi Gong, saya datang pas hujan-hujan, dan karena gelap ini sangat-sangat berbahaya karena pencahayaannya kurang bagus. Berikutnya pada di gambar yang video berikutnya, di sini saya akan menampilkan video untuk pencahayaan di dalam museum. Di sini saya akan memutarnya. Di sini terlihat bahwa pencahayaannya, serta di sana juga terlihat untuk plafon yang sudah rusak, lampu-lampu yang tidak berfungsi lagi. Di sana kelihatan sangat-sangat gelap untuk pertama kali masuk dari sebelah kanan waktu kita masuk ke dalam museum. Berikutnya untuk material gong yang mulai rusak. Di sini saya mempunyai 3 gambar untuk memperkuat plan of action saya. Di sini memperlihatkan bahwa material-material gong ini sudah mulai terkikis dan sudah mulai korosi karena terus diterpa hujan. Teman-teman bisa melihat bahwa gambar-gambar di bendera-bendera ini ada yang sudah mulai pudar, ada yang mulai terkikis, tulisannya sudah tidak jelas dan susah untuk dilihat dari jauh. Saya menyarankan untuk memasang atap di atas gong perdamaian untuk melindungi gong tersebut dari hujan, karena akan menyebabkan gong tersebut ini akan lama kelamaan mulai terkikis dan mulai akan rusak pada suatu saat nanti, karena walau sekuat material apapun yang dipakai untuk membuat gong perdamaian ini, tetapi jika terus-menerus terkena hujan dan sebagainya, pada akhirnya gong ini akan rusak juga karena kurang terawat dan sebagainya. Berikutnya identifikasi peluang dan stakeholder yang bisa mendukung terjadinya perubahan. Menurut saya, untuk meningkatkan keamanan dan keindahan gong perdamaian, kita dapat mengandalkan dukungan dari pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, lembaga kebudayaan, dan masyarakat umum, serta memanfaatkan peluang seperti program CSR, hibah pemerintah, dan donasi publik. Meningkatkan keamanan dan keindahan gong perdamaian membutuhkan kolaborasi antara perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga kebudayaan, dan masyarakat umum, serta pemanfaatan peluang seperti program CSR, hibah pemerintah, dan donasi publik, terutama pada Dinas Pariwisata sendiri yang menaungi gong perdamaian. Berikutnya, alasan mengapa plan of action ini harus dilakukan dan dampaknya jika dilakukan. Pertama, untuk plan of action yang pertama yaitu pencahayaan. Pencahayaan yang baik dan tidak hanya meningkatkan estetika, tetapi juga memastikan keselamatan pengunjung. Dengan pencahayaan yang optimal, pengunjung dapat menikmati keindahan gong perdamaian secara maksimal dan mengurangi risiko kecelakaan. Dampak dari diberlakukannya plan of action ini, perubahan ini akan menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan pengalaman mereka, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman. Kedua, perbaikan plafon museum. Alasan mengapa harus dilakukannya plan of action ini, karena
Memperbaiki plafon yang rusak penting untuk menjaga keselamatan pengunjung tentu saja. Kemudian untuk meningkatkan citra museum, plafon yang aman dan terawat akan memberikan kesan profesional dan meningkatkan nilai estetika museum. Dampaknya adalah perbaikan ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menyenangkan bagi pengunjung, serta meningkatkan jumlah pengunjung yang akan datang. Berikutnya, alasan mengapa perawatan gong harus dilakukan dan dampaknya apa. Alasannya karena kualitas dan perawatan gong yang lebih baik adalah kunci utama untuk menjaga nilai sejarah dan budaya gong perdamaian. Kerusakan pada gong dapat mengurangi daya tariknya sebagai monumen. Dampaknya adalah dengan perawatan gong yang tepat, gong perdamaian akan menjadi dan tetap menjadi simbol yang dihargai dan menarik banyak masyarakat, meningkatkan pengunjung dan dukungan terhadap pelestarian budaya. Berikutnya, prosedur dari plan of action yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk prosedur yang pertama, untuk masalah pencahayaan. Prosedur pertama, lakukan survei untuk menilai kebutuhan pencahayaan di area gong perdamaian. Kedua, rencanakan anggaran dan sumber daya yang diperlukan, termaksud mencari sponsor atau donasi. Ketiga, kerjasama dengan perusahaan penyediaan pencahayaan untuk menginstal sistem pencahayaan yang efisien dan lebih aman. Langkah terakhir, uji sistem pencahayaan baru dan lakukan evaluasi untuk memastikan efisiensinya. Kedua, prosedur plan of action plafon yang sudah rusak di dalam museum. Langkah pertama, lakukan inspeksi menyeluruh pada plafon untuk menentukan tingkat kerusakan. Langkah kedua, rencanakan anggaran untuk perbaikan dan cari sumber dana dari hibah atau donasi. Langkah ketiga, kerjasama dengan kontraktor profesional untuk melakukan perbaikan. Yang terakhir, lakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan di masa yang akan datang. Ketiga, material gong yang mulai rusak. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah evaluasi kondisi gong dan identifikasi area yang membutuhkan perawatan. Langkah kedua, rencanakan anggaran untuk perawatan dan cari dukungan dari masyarakat atau lembaga budaya. Langkah ketiga, libatkan ahli konservasi untuk melakukan perawatan dan restorasi gong. Langkah keempat, buatkan program pemeliharaan jangka panjang untuk memastikan gong tetap dalam kondisi baik. Dengan melakukan rencana tindakan ini, gong perdamaian akan lebih aman, menarik dan terawat, meningkatkan pengalaman pengunjung dan melestarikan nilai budaya. Mungkin itu saja sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Wali. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang Plan of Action di Gong Perdamaian Kota Ambon yang berjudul tentang meningkatkan jalur aksesibilitas menuju toilet di Gong Perdamaian Kota Ambon. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya dapat di tempat wisata Gong Perdamaian yaitu tidak memiliki jalur aksesibilitas yang memadai untuk individu dengan disabilitas menuju toilet. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi mereka untuk mengakses fasilitas toilet sehingga membatasi aksesibilitas dan inklusivitas di area wisata. Oke, yang kedua yaitu identifikasi dan analisis penyebab masalah. Yang pertama yaitu kurangnya perencanaan. Situs wisata mungkin tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas sejak awal. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran. Mungkin ada kurangnya kesadaran tentang pentingnya aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas di kalangan pengelola dan perencanaan situs wisata. Oke, yang terakhir yaitu keterbatasan dana. Karena pembangunan jalur aksesibilitas membutuhkan investasi finansial yang mungkin tidak tersedia. Oke, yang ketiga yaitu identifikasi peluang dan stakeholder pendukung. Peluang yaitu membuat Gong Perdamaian dapat diakses oleh orang-orang dengan disabilitas dan dapat menarik lebih banyak pengunjung. Peluang yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan pariwisata dan mempromosikan inklusivitas. Dan peluang yang terakhir yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas. Oke, selanjutnya yaitu stakeholder. Stakeholder yang bisa membuat perubahan untuk Gong Perdamaian yaitu seperti pengelola tempat wisata Gong Perdamaian. Selanjutnya ada pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya ada organisasi disabilitas lokal. Terus ada
donatur dan sponsor, dan yang terakhir yaitu arsitek dan kontraktor yang berpengalaman dalam desain aksesibilitas. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu rencana aksi. Aksinya yaitu membuat perencanaan pembuatan jalan aksesibilitas. Tujuannya untuk menganalisis kondisi existing, merancang jalur aksesibilitas yang sesuai, dan memperkirakan biaya pembangunan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi hambatan dan potensi lokal. Yang kedua, berkonsultasi dengan ahli desain aksesibilitas untuk merancang jalur yang memenuhi standar. Yang ketiga, menghitung biaya pembangunan termasuk material, tenaga kerja, dan izin. Dan yang terakhir yaitu melakukan uji coba jalur aksesibilitas sebelum diresmikan. Oke, selanjutnya yaitu alasan dan dampak pembuatan jalan aksesibilitas menuju toilet. Yang pertama alasannya, untuk meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas bagi semua pengunjung termasuk individu dengan disabilitas. Yang kedua yaitu meningkatkan citra positif tempat wisata Gong Perdamaian sebagai tempat yang ramah disabilitas. Dan yang terakhir yaitu memenuhi hak-hak dasar individu dengan disabilitas untuk mengakses fasilitas umum. Oke, selanjutnya yaitu dampak. Yang pertama, untuk meningkatkan jumlah pengunjung dengan disabilitas. Yang kedua, meningkatnya kepuasan pengunjung dan pengalaman wisata yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas. Oke, yang keenam yaitu prosedur dan pelaksanaan pembuatan jalan aksesibilitas menuju toilet. Yang pertama, melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi kondisi jalan yang ada saat ini termasuk lebar jalan dan jenis permukaan jalan. Yang kedua, melakukan studi kelayakan dan perencanaan termasuk analisis kebutuhan desain jalur dan perkiraan biaya. Yang ketiga yaitu penggalangan dana dan dukungan dari berbagai pihak. Yang keempat, pembangunan jalur aksesibilitas dengan pengawasan ketat. Dan yang terakhir yaitu evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas jalur aksesibilitas dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu ada beberapa foto dokumentasi jalan menuju ke toilet, yang dimana dapat dilihat bahwa di dalamnya tidak terdapat jalan akses disabilitas untuk penyandang disabilitas. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.